Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Apoteker Zaini. Pada kesempatan ini saya menyapa kembali teman-teman sejawat apoteker dimanapun berada, dan juga rekan-rekan penonton setia YouTube channel Apoteker Zaini ya. Pada kesempatan ini saya kembali akan share informasi kepada teman-teman semua berkenaan tentunya tentang apotik ya, karena memang fokus dari channel ini saya dedikasikan untuk apotik ya, walaupun mungkin ada pembahasan-pembahasan lainnya berkenaan dengan obat dan sebagainya. Kesempatan ini saya khususkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman melalui kolom chat yang kebetulan saya belum sempat jawab begitu ya. Nah, jadi saya coba akan jawab langsung di sini beberapa pertanyaan khusus tentang apotik, baik itu terkait perizinan maupun terkait bagaimana manajemen daripada apotik itu sendiri ya. Nah, jadi fokus kita adalah tentang pertanyaan tentang apotik. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang misalnya obat-obatan, ciri-ciri obat yang rusak ya, penggunaan obat-obatan ya, dan sebagainya, itu mungkin kita akan skip terlebih dahulu untuk kesempatan kali ini. Ya, insya Allah nanti saya akan jawab juga di beberapa sesi berikutnya yang mungkin saya akan buatkan video juga berikutnya. Oke ya, mohon maaf tidak sempat menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin saya tidak sempat buka. Dan pada kesempatan ini saya akan coba jawab satu persatu beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang insya Allah nanti akan mungkin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum sempat terjawab begitu ya. Terutama bagaimana nanti berkaitan dengan perizinan daripada apotik itu sendiri. Ya, sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan teman-teman melalui kolom komentar, terlebih dahulu teman-teman bisa mengikuti channel ini melalui subscribe. Jangan lupa klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi berikutnya begitu ya. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan masuk ke beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman melalui komentar di YouTube. Nah, pada kesempatan ini saya akan fokus hanya menjawab kepada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengarah kepada perizinan apotik ya. Nah, jadi kita fokus ke perizinan apotik dan manajemen daripada apotik. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan lain mungkin saya akan skip dulu. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Ini dari siapa ya? Ini ada dari Opa Kuskus ya. Opa Kuskus, halo, salam kenal ya. Terima kasih kawan, banyak informasi bermanfaat ini untuk menunjang rencana saya membuka apotik mandiri di tempat saya. Semoga berkah, amin ya. Bukan pertanyaan tapi doa itu ya. Ya baik, terima kasih Opa ya atas doanya. Dan selamat sukses juga ya. Baik, yang berikutnya ya, ini dari Sel ya. Untuk apotik non perseorangan baiknya buat PT atau CP ya Mas, makasih. OSSRBA ya, online single submission berbasis risiko itu sudah mempersyaratkan untuk apotik yang dimiliki oleh non apoteker nanti Bapak Ibu atau teman-teman semuanya itu harus menyiapkan dalam bentuk perusahaan ya, PT, badan hukumnya PT, jadi tidak bisa CP ya, PT, atau bisa juga nanti dalam bentuk yayasan atau dalam bentuk koperasi. Nah, jadi pilihannya itu bisa PT, yayasan atau koperasi. Jadi mungkin cukup menjawab ya pertanyaan ini. Apakah bisa dalam bentuk CP? Ya tidak bisa gitu ya. Karena sudah ada aturan yang berlaku bahwa yang digunakan adalah izinnya dalam bentuk PT. Kemudian nah ini ya. Mau tanya apakah order obat ke PBF apakah bisa dilakukan langsung oleh PSA atau harus dilakukan oleh apoteker? Nah, ini dari saudara kita Dedi Tendean ya. Oke, untuk order obat itu surat pesanan tentu adalah tanda tangan daripada apoteker. Jadi apoteker yang mengorder obat. Nah, dalam hal ini misalnya apoteker pada saat itu berhalangan hadir ya, atau mungkin ada kegiatan yang misalnya ada seminar keluar daerah sehingga apotekernya mungkin tidak ada di tempat. Nah, itu bisa saja sebenarnya didelegasikan kepada teman-teman tenaga teknis kefarmasian. Tapi tentunya atas sepengetahuan apoteker gitu ya.
Nah, jadi atas pengetahuan apoteker. Jadi teman-teman apoteker itu sudah tahu obatnya apa. Dan itu terbatas tentunya bagi obat-obatan yang yang bisa di order dengan SP biasa, surat pesanan biasa gitu ya. Nah, jadi obat bebas terbatas, obat keras yang biasa itu bisa diorder ya dengan SP biasa atau surat pesanan biasa, itu langsung ditandatangani oleh apoteker ya. Jadi PSA boleh tidak, ya sebaiknya bukan PSA ya, tapi apotekernya langsung. Nah, dalam hal apoteker tidak bisa hadir, maka ada surat delegasi kepada TTK ya untuk memprosesnya. Tapi tentunya atas persetujuan dari apoteker. Oke, berikutnya ya Dapa Alano Ramirez. Nah, ini kayak orang Brazil ya atau Portugal gitu ya. Oke, tapi gue konsul ke puskesmas, gue bilang insomnia. Oh ya, oke ya, kita skip yang ini ya. Oke. Kak, biasanya notaris estimasi berapa ya? Nah, ini berapa? Ini berapa lama atau berapa duit ya? Kalau berapa lama tergantung kegiatan dari notarisnya ya. Kalau dia sibuk ya lama. Kalau dia memang kegiatannya tidak banyak ya cepat saja ya. Bisa 2 minggu, seminggu bisa selesai. Tapi kalau pertanyaannya adalah berapa biaya, maka biaya saya pikir juga tergantung notaris dan tempatnya. Ya, siapa? Nggak ada. Ya. Nah, jadi notaris itu juga tergantung lokasi, saya pikir ya. Saya tidak tahu ya apakah ada kesepakatan atau bagaimana begitu. Kalau di sini kalau tidak salah itu perjanjian kontrak antara apoteker dengan pemilik sarana apotek itu kisarannya 500.000 rupiah untuk satu perjanjian ya. Saya tidak tahu di tempat lain. Oke, Zainul Afrianto ya, salam kenal. Mas mau tanya kalau cara buat cara cari supplier obat warung, gimana caranya? Kayak jenis obat Oskadon, Mixagrip dan lain sebagainya. Ya, ada beberapa distributor ya yang lengkap ya, yang untuk obat-obatan warung ya dalam tanda kutip gini ya, obat bebas gitu ya, yang banyak digunakan oleh masyarakat secara umum. Ya, tadi dia menyebutnya obat warung gitu ya, Oskadon, Mixagrip dan sebagainya. Kami biasanya ambil dari Tempo ya, itu perusahaan besar, perusahaan nasional juga. Itu banyak sekali obat bebas yang banyak mengisi kantor-kantor di apotek, kita sebut dengan OTC ya, over the counter ya. Jadi obat-obatan bebas yang sering ada di apotek. Itu salah satu distributor yang banyak itu Tempo. Juga distributor-distributor lain juga banyak sebenarnya ya, termasuk distributor lokal. Jadi kan dari beberapa distributor nasional dia bergabung beberapa obatnya di distributor lokal, itu juga bisa dipakai atau bisa diorder dari situ. Jadi tidak masalah dari mana saja, yang penting teman-teman itu dapat list obat ya. Nah, di situ bisa melihat dan membandingkan harganya. Nah, jadi obat ini ada di mana, ada di PBF mana, kemudian ada di PBF lainnya juga, kemudian bandingkan harganya berapa gitu ya. Nah, itu juga boleh seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya bisa dari mana saja. Oke, pertanyaan berikutnya dari Tony ya. Boleh kan pakai beberapa PBF seandainya apotek perlu beberapa merek obat? Boleh juga apotek keberatan terhadap klausul yang merugikan dalam perjanjian kerjasama. Berapa kisaran margin untuk obat paten dan akes? Waduh, banyak pertanyaannya ya. Ya, pertanyaan pertama, boleh kan pakai beberapa PBF? Ya boleh ya, tergantung kita. Kita mau pakai berapa? Semakin banyak ya semakin variatif ya, semakin banyak juga orderan kita, kemungkinan semakin banyak juga modal yang dibutuhkan untuk pembelian. Nah, tentunya sesuai dengan kemampuan daripada apotek juga. Nah, jadi teman-teman juga harus memikirkan itu. Boleh juga apotek keberatan terhadap klausul yang merugikan perjanjian kerjasama. Umumnya klausulnya tidak merugikan ya, karena itu kan klausul yang disodorkan oleh distributor kepada kita.
Nah, jadi kalau tidak mau ya mereka juga tidak mau bekerja sama dengan kita. Resikonya kita tidak dapat supply obat dari mereka. Nah, intinya klausulnya biasanya umum saja, tidak jadi masalah ya. Berapa kisaran margin untuk obat paten dan alkes? Mohon maaf, saya tidak bisa jawab ini. Tergantung dari apotek yang menetapkan. Cuma yang bisa saya jawab adalah ada namanya harga eceran tertinggi khusus untuk obat ya. Obat itu ada harga eceran tertinggi. Itulah yang menjadi dasar kita dalam penetapan harga. Kalau alkes tidak ada aturan, ya tidak ada HET setahu saya. Mungkin alkes tertentu ada gitu ya, tapi secara umum tidak ada. Maka menetapkan harganya tentu harus dengan perbandingan harga umum yang ada di toko alkes lain atau di apotek lain ya. Terima kasih ya, sama-sama. Oke, ya baiknya apotek itu belanja waktunya kapan? Seminggu sekali, sebulan sekali atau bagaimana? Ya tergantung di mana lokasi apotek Anda. Kalau apoteknya dekat dengan distributor, misalnya di kota ya, tidak apa-apa belanja sehari sekali juga tidak masalah, seminggu sekali tidak masalah. Umumnya kita seminggu sekali ya. Perputaran 1 minggu sekali order untuk kebutuhan paling tidak 1 minggu. Tapi untuk kebutuhan insidentil bisa saja hari-hari, setiap hari atau 2 hari sekali kita langsung beli gitu ya. Kalau kebetulan obatnya fast moving misalnya cepat, kita bisa order lebih banyak. Atau obat-obatan tertentu yang dipesan oleh customer yang kita kebetulan tidak punya, kita bisa order saat itu. Just in time ya. Tapi kalau apoteknya jauh dari distributor, maka kita harus memperhitungkan lead time. Lead time itu adalah waktu tunggu sampai obat itu datang ke tempat kita. Umumnya lama, bisa sampai 3 hari, 4 hari, bisa sampai 5 hari ya. Maka kita harus menghitung estimasi kebutuhan. Nah, bisa saja kalau permodalan kalian cukup, kalian akan order untuk 1 bulan ke depan. Tidak jadi masalah begitu ya. Kalau tidak ya 2 minggu, bisa saja akan begitu. Nah, jadi tergantung kemampuan daripada apotek dan juga jarak daripada apotek ke distributor. Oke, ada pertanyaan lagi. Adakah apotekar atau D3 farmasi yang mau kerjasama di Sukabumi? Nah, mohon maaf saya tidak tahu ya, saya bukan orang sana. Bisa tanya saja di IAI cabang Sukabumi atau di Favi cabang Sukabumi. Berapakah maksimal persentasi untung per item? Saya ada contohkan ya di sini obat bebas 10%. Tapi tergantung lagi teman-teman mau meletakkan atau menaruhnya berapa. Oke, ya Bang Gober. Ya, ini Bang Gober. Karena pandemi 2020 saya putuskan buka toko obat sampai sekarang. Oke, toko obatnya omsetnya masih 200 ribuan per hari. Ilmu tak punya ya, mau 2 tahun apakah saya bisa bertahan ya. 200 ribu kalau sewa, kemudian kalau izinnya itu yang memilikinya non farmasi ya itu relatif berat ya. Maka PR saudara adalah bagaimana caranya mendongkrak omset ya sampai dia memenuhi biaya operasional ya. Semangat ya, semangat. Oke, Ihyak Murtado, buka apotek apa memerlukan IMB ya? Saya tidak tahu persis ya di tempat lain. Kalau di tempat saya, setahu saya saat ini tidak lagi digunakan IMB. Terakhir saya mengurus izin apotek tidak pakai IMB lagi ya. Tergantung ya, di daerah lain saya tidak tahu. Ya, Ayu Sutiratna. Ya. Kak, saya boleh tanya termasuk penarikan apa ya kalau cerita apoteker penanggung jawab cabang menerima email dari APJ Pusat. Oke. Kita skip. Oke, Andriko Saputra, gaji apotek samaannya bikin berat. Relatif, tergantung bagaimana Anda bisa memanajemen apoteknya. Kalau omsetnya cukup besar ya tidak menjadi berat juga ya. Banyak juga yang berhasil ya. Ya, berat tidaknya tergantung bagaimana kita bisa mengelola apotek. Oke, selanjutnya ya. Assalamualaikum Kak ya. Tanya dong, kalau apoteknya modalnya dari hutang bank, gimana cara mengatur keuangannya? Dari Nining Hidayah. Ya, hutang bank itu ada dari sorry. Hutang bank itu ada marginnya, ada bunga bank.
Nah, itu Anda harus sesuaikan dengan kemampuan Anda bagaimana. Kemampuan membayar ya, kemampuan membayar hutang sekaligus kemampuan inkaso kita membayar hutang juga, hutang kredit untuk obat. Kira-kira mampu kita tidak dalam 1 bulan itu mengestimasi pembiayaan untuk hutang kredit obat berapa, hutang kredit untuk bank berapa. Nah, itu PR-nya gitu ya. Nah, jadi ini tergantung sekali dengan kita. Kita lakukan self assessment ya, asesmen diri, kira-kira kita mampu tidak memenuhi pendapatan sampai ke titik di mana kita harus membayar hutang tadi. Nah, itu PR saudara ya, harus dipikirkan itu bisa tidak. Kalau saya tidak masalah ya, kalau mau hutang bank kan sekarang ada sistem kredit untuk UMKM ya. Misalnya melalui kredit usaha rakyat atau KUR ya, ada beberapa bank yang menawarkan itu tidak masalah ya kalau kita mampu. Izin bang minta nomor WA. Ada nomor WA, cari aja di sini ada gitu ya, silahkan dicari. Mas mau tanya kalau pelaporan pajak tiap bulan atau tahun gitu ya. Oke, kalau pajak ya, pajak itu tiap bulan ya. Pajak tiap bulan, pajak UMKM 0,5% ya untuk apotek, termasuk pajak final untuk apotek gitu ya, untuk UMKM yang dibayar sendiri itu 0,5% dari omset per bulan. Ya, kalau tidak salah dibatasi tanggal 15 setiap bulannya ya, kalau tidak salah begitu. Jadi silahkan nanti dibayar setiap bulan. Oke. Syarat penanggung jawab toko obat apakah harus minimal di 3 farmasi? Ya, sesuai dengan peraturan. Ada peraturan Menteri Kesehatan berkenaan dengan itu ya. Kemudian ada pertanyaan, kalau saya menyuruh apoteker membuat apotek atas nama dia hanya agar tidak ribet dan menghemat biaya, tapi di balik layar tetap saya yang memberi modal dan mendapat keuntungan, kira-kira apa kerugian untuk saya? Nah, ini kerjasama di luar kerjasama tertulis ya, artinya walaupun secara tertulis apoteker yang bekerja sama di sana hanya sebagai pelaksana kegiatan, bukan pemilik modal, tapi di sini pemilik modal mau atas nama apotekernya, sehingga izin apotek itu nanti atas nama apotekernya begitu ya, sehingga dia tidak perlu membuat perusahaan atau PT. Nah, seperti ini memang risikonya besar ya. Rata-rata apoteker sekarang itu tidak mau. Jadi tidak mau menanggung beban pajak, karena di pajak PT itu akan berbeda dengan pajak UMKM ya. Dan kalau ada suatu saat permasalahan terkait pajak, yang dikejar adalah apotekernya. Nah, jadi risikonya itu sebenarnya kepada apotekernya ya. Kalau ke pemilik sarana, saya merekomendasikan tetap saja sebagaimana aturan gitu ya. Tetap saja pemilik sarana harus bikin PT dulu. Nah, setelah bikin PT, buat perjanjian kerjasama dengan apotekernya, baru nanti berjalan seperti biasanya. Nah, jadi memang aturan OSS RBA itu yang sekarang itu tidak bisa lagi atas nama perseorangan ya, kalau pemilik sarananya itu non apoteker. Nah, jadi ikuti saja seperti itu. Misalnya beberapa apotek juga ada yang apotek cabang gitu ya. Jadi dia harus membuat PT itu. Nah, ya, jadi gitu ya. Oke ya, Riswandi ya, cara menghitung harga obat terlalu berbelit-belit. Ya sudah, tidak usah ditonton ya. Silakan tidak usah ditonton. Oke, nah ini pertanyaan 3 bulan yang lalu, ini mungkin terakhir ya. Mas, saya sedang mengurus izin apotek mulai dari PPG ya. Tidak semudah mengurus IMB karena sekarang walaupun bangunannya kecil, gedung bertingkat, kita perlu 3 unsur perancangan, sipel, map, mereka harus sudah S2 dan biaya sangat tinggi. Itu harus ada sebelum masuk OSS dan sebagainya. Wow. Pak Futo Ardana ya.
saya baca ini dan menarik juga ya sebenarnya. Saya belum mempelajari terlalu jauh ke sini ya. Nah, ini mungkin share yang menarik dari Pak Putu ya. Jadi sebelum ada OSS tadi banyak sekali katanya di daerahnya itu persiapan-persiapan yang harus dilakukan terkait perancangan gedung bertingkat terkait perizinan tadi. Baik, saya tidak bisa komentar ini. Silahkan nanti kalau ada yang punya pengalaman ini bisa juga di-share di sini. Saya pikir tidak sesusah ini ya kalau SSRBA ya. Yang penting kita bisa membuat izin itu ya, ada NIB nomor induk berusaha. Saya pikir tidak jadi kendala yang berarti ya, karena persyaratannya juga tidak terlalu sulit. Ya, nanti kalau ada yang punya pengalaman kendala-kendala juga bisa dimasukkan di kolom komentar. Ya, Lestari Channel semoga 3 tahun bisa punya apotek sendiri, amin ya, semoga berhasil. Oke. Masalah perpajakan ya, tolong diulas. Saya sudah ulas beberapa perpajakan, tapi memang keterbatasan ilmu saya tentang pajak. Saya hanya bisa jelaskan tentang pajak apotik ya, bagaimana pelaporannya. Kemudian di samping itu juga tentu ada pajak perseorangan. Kita sebagai pekerja gitu ya, PPh pasal 21 mungkin bisa dipelajari di beberapa konten YouTube, di sini juga ada. Silahkan Bapak Ibu bisa pelajari. Makasih ke ilmunya. Saya pikir buka apotek itu perlu lebih dari 100 juta. Mungkin kalau kurang dari 100 juta pasti bisa lah bikin apotek ya, dengan hitung-hitungan yang sudah diajarkan dari Tiara Prasojo ya. Ya, jadi bagus ya, dengan adanya mungkin share saya ini, alhamdulillah membuka wawasan bagi teman-teman semuanya bahwa membuka apotek itu sebenarnya tidak terlalu mahal juga ya, kalau kita tahu caranya. Ya, terutama untuk teman-teman apoteker itu tidak ada alasan sebenarnya tidak membuka apotek sendiri ya, dengan modal seminimal mungkin saja. Mungkin saat ini juga sudah bisa untuk mendirikan apotek sendiri. Apalagi teman-teman apoteker gitu kan, lisensinya sudah ada. Jadi begitu, mungkin ini pertanyaan sampai 4 bulan yang lalu. Saya sudah jawab beberapa tadi. Semoga ini memberikan wawasan, memberikan sedikit pencerahan ya kepada teman-teman yang sudah bertanya. Dan saya pikir ini ya keterbatasan yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Kalau ada hal-hal tertentu yang mau didiskusikan, silahkan di komen saja di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.